frekuensi. Nah, ini untuk pembelajaran keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini maksudnya sebenarnya anak-anak itu melakukan kesalahan yang kita buruk, tapi sebenarnya itu mereka melakukan ada alasannya. Karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Jadi mereka bersalah, misalkan anak terlambat itu mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Anak misalkan sering mencari kita di kantor. Nah itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah itu tidak hanya anak saja yang memiliki kebutuhan dasar, kita juga sebagai orang dewasa juga ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah kebutuhan dasar manusia itu semua sama. Yang pertama adalah dari bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Untuk lebih jelasnya ini nanti bertahan hidup itu seperti apa, kita tonton dulu video berikut ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang
biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba
dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi.
Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dari yang sudah kita tonton tadi, Bapak Ibu, sudah jelas ya, untuk kebutuhan dasar manusia kita itu tadi ada berapa? 5. Ya, semua itu harus terpenuhi. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kelimanya itu. Jika tidak bisa, akhirnya kita perbuatan kita atau perbuatan anak didik kita kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa mengkaji ulang, kita cari dulu duduk permasalahannya. Anak-anak itu kira-kira kenapa kok seperti ini? Tidak langsung menghukum. Tadi kan ada pendekatan tentang budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Bu Santi, ada restitusi. Nah, ini juga berhubungan karena kebutuhan manusia, kebutuhan dasar hidup manusia itu kalau tidak terpenuhi akhirnya akan berdampak pada anak-anak yang melakukan kesalahan tersebut. Saya akan menjelaskan untuk kebutuhan bertahan hidup tadi bahwa bersifat fisiologis dan untuk bertahan hidup ini seperti kita untuk hidup itu selalu membutuhkan apa Bapak Ibu? Makanan, kesehatan, dan tempat tinggal. Jika ada suatu kasus, misalkan anak itu sering meminta makanan ke temannya, padahal anak tersebut sudah dibawakan bekal oleh orang tuanya juga, tapi tetap saja meminta ke temannya. Kira-kira kalau kita tanya, kira-kira kebutuhan hidup yang mana ya yang kurang dari anak tersebut, padahal sudah dibawakan makanan oleh ibunya, tapi masih meminta ke temannya. Kira-kira kebutuhan makanan sudah dibawakan. Ini tadi kita kebutuhan ada 5. Nah, mungkin ada kebutuhan lain. Tadi sudah dibawakan makanan sama ibunya, dibawakan bekal, tapi masih meminta. Kira-kira bagaimana gitu Pak Ibu? Kesenangan. Ya, bisa jadi kesenangan. Kenapa senang? Senang jadi misalkan, ya, senang mencoba-coba. Oh, makananku cuma itu saja, ibu masaknya kan enggak, tak jajal lah punyanya temanku. Nah, bisa juga tentang kesenangan. Bisa lagi kurang kebutuhan apa? Nah, bisa juga kurang kasih sayang. Dia merasa ingin teman-temannya itu mengakui keberadaannya, ingin ini loh sini tak kasih. Nah, itu kan kita senang ya kalau kita itu dianggap ada oleh teman
kebutuhan dasar tentang kebebasan. Ya, bisa jadi dia ingin bebas memilih apa ya, bebas memilih makanannya, bebas merasakan makanan temannya. Itu tadi ada satu contoh kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kembali saya menjelaskan untuk yang tadi kebutuhan bertahan hidup sudah jelas sekali ya, kita membutuhkan makanan, kesehatan dan tempat tinggal. Anak juga, jika anak di rumah itu misalkan makanannya tidak layak atau kurang menarik, nah di sekolah nanti bisa jadi akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan meminta ke temannya itu tadi. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Dengan kata lain, kebutuhan ini dapat dipenuhi jika kita diterima oleh lingkungan. Dalam hal ini, kebutuhan kasih sayang itu kita butuh diakui oleh orang lain. Butuh teman itu mengakui kita sebagai teman dan kita itu berarti bagi teman maupun bagi keluarga. Jadi di sini kita juga bisa berperilaku baik di depan teman untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak kasus tentang anak yang sering dibully ya Bapak Ibu. Nah itu yang harus jadi PR kita. Karena di kelas saya itu juga ada satu anak yang sering dibully dan teman-temannya itu kelihatan kurang mau berteman. Padahal kan dia juga membutuhkan ini, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Itu menjadi tugas kita, khususnya saya, jadi harus bisa mengatasi bagaimana caranya murid saya itu bisa diterima oleh temannya. Selanjutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini biasanya yang punya kebutuhan penguasaan ini orangnya agak ambisius ya, selalu ingin terdepan, kemudian selalu ingin diperhatikan oleh semuanya. Saya loh hebat, saya loh bisa. Biasanya kebutuhan penguasaan seperti itu, tapi semua orang pasti juga memiliki kebutuhan tersebut meskipun tidak seambisius orang-orang tertentu. Karena keambisiusan orang kan memang tidak sama. Nah, di sini biasanya agar kita diakui, kita itu membuat sesuatu yang berbeda. Nah, caranya membuat perubahan mungkin bisa juga kita membuat prestasi, mengikuti lomba-lomba, dan atau kita menjadi teladan bagi murid kita itu untuk sebagai guru. Jika murid pasti melakukan pengakuan tentang kemampuannya itu ya, dia selalu kalau ditanya selalu angkat tangan, selalu ingin di depan. Siapa yang mau memimpin? Saya. Nah, itu berarti termasuk dia itu kebutuhan penguasaannya itu tinggi. Jadi dia ingin memimpin temannya. Misalkan lagi, siapa yang bisa menjawab? Saya. Nah, kesemangatan anak itu juga termasuk pengakuan untuk kebutuhan penguasaan, atau mereka ingin diakui kekuasaannya, dia itu bisa, dia itu pintar dan ingin dihormati. Selanjutnya kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kira-kira kita ini selalu memiliki pilihan hidup kan ya Bapak Ibu?
juga pilihan hidup panjenengan, apa karena terpaksa disuruh orang tua atau bagaimana kira-kira? Pilihan sendiri, cita-cita ya Bapak Ibu ya. Atau yang setengah pilihan sendiri, setengah dipaksa orang tua. Awalnya dipaksa, akhirnya jadi Akhirnya nyaman ya. Memang kadang-kadang itu kita perlu dipaksa, terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Itu kadang-kadang memang perlu hal itu untuk kita lakukan. Karena kalau kita tidak dipaksa dulu, kadang juga berat sekali untuk menjalaninya. Jadi, dipaksa, terpaksa, dan menjadi kebiasaan. Dan di sini kebebasan dulu kita punya pilihan ingin menjadi guru atau menjadi apa. Seperti juga murid kita. Jadi di kelas itu mereka juga bebas untuk memilih. Bebas untuk memilih kesukaannya. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa di program guru penggerak ini, murid itu sebagai murid, hambanya murid, atau ya pelayan. Kita melayani murid. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memerdekakan murid. Jadi kita yang manut alurnya murid. Tapi ya memang kalau dibiarkan cukup sulit ya. Tapi kita ya harus belajar sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, di sini sebagai guru yang berhamba pada murid, kita manut apa yang diinginkan murid. Misalkan murid kita itu senang bernyanyi, ya berarti kita harus bisa mengajarkan menyanyi. Kita menyisipkan materi-materi menyanyi. Misalkan lagi murid kita senang menggambar, nah berarti juga kita sisipkan menggambar. Misalkan suatu tugas murid tersebut dikerjakan dengan dituangkan pekerjaannya dengan gambar. Kemudian lagi ada yang murid suka puisi, itu juga bisa nanti pekerjaannya dituangkan terhadap puisi. Namun semua itu tetap dalam batasan-batasan kita dalam menilai murid. Itu semua nanti akan sama juga sesuai dengan kemampuannya yang berdiferensiasi. Dan kita sebagai guru tidak bisa memaksa. Kalau saya ingin begini, anak-anak harus mengikuti saya. Boleh atau tidak Bapak Ibu seperti itu? Kita punya tugas seperti ini, ya. Murid-murid harus menuruti kita. Maksudnya mencontoh kita sakit. Itu sebenarnya tidak boleh. Biarkan mereka berkreasi. Kita memang memberikan contoh, memberikan teladan, menyampaikan seperti ini yang baik, seperti ini. Nah, tapi untuk aplikasinya anak-anak bisa beraneka ragam caranya dan sesuai dengan kesukaan anak-anak. Karena itu tadi kembali kepada pendidikan saat ini berhamba pada anak. Untuk kebutuhan yang terakhir tentang kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Misalkan ada contoh, seorang anak itu jahil pada temannya. Nah, nanti kalau temannya yang dijahili itu marah, akhirnya dia kan senang, tertawa, bahagia. Anak itu pengen dijarah seperti itu. Nah, itu dia berarti butuh kesenangan. Mungkin dia di rumah kurang ya, kebutuhan kesenangannya di rumah kurang terpenuhi. Misalkan di rumah itu orang tuanya sering minta, mohon maaf ini cuma contoh, jadi ya belum tentu juga ada, tapi mungkin bisa jadi di rumah anak sering diminta atau sering ditekan. Jadi ketika di sekolah dia meluapkan emosinya, dia
mencari kesenangan dengan jahil dengan temannya, dan dari kejahilannya itu dia bisa tertawa. Bisa juga tidak seperti itu. Ada juga cerita ini dua orang murid bercanda di kantin sekolah. Kemudian ada gurunya yang lewat. Nah, ketika mereka bercanda itu lempar-lemparan bola tenis itu. Nah, dilempar-lempar. Kemudian ada ibu gurunya lewat dan mengenai ibu guru tersebut. Nah, seperti itu kan sebenarnya mereka tidak murni bersalah, karena mereka kan di kantin kan bebas. Terus kemudian mereka juga memenuhi kesenangannya, senang bermain-main. Tapi dari kesenangannya itu ternyata tidak sengaja merugikan orang lain. Akhirnya mengenai guru tersebut. Itu yang biasanya kita kadang-kadang langsung marah. Itu mungkin yang harus dirubah. Jadi kita mencari tahu dulu penyebabnya. Kan memang benar-benar mereka tidak sengaja, atau lagi tidak gurunya yang lewat, temannya lewat kena bola, akhirnya marah terus bertengkar. Nah, itu kan sebenarnya juga tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa, kena bola langsung emosi naik. Nah, ini juga harus kita teliti lagi agar tidak langsung serta-merta menyalahkan anak-anak. Nah, ini ada contoh kasus tentang kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih. Sampai akhirnya ia menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti yang di bawah ini, itu ada kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Misal, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian ada juga biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Nah, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Teman-temannya dijak jalan naik mobil, kan nanti temannya jadi suka berteman dengan dia. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, ini bisa kebebasan, bisa kesenangan. Ya, ini kedua ini menyetir mobil itu seru juga kesenangan. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia sudah selesai. Selanjutnya materi tentang posisi kontrol. Untuk posisi kontrol kita perhatikan dulu video 5 posisi kontrol berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana.
Tapi lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi kira-kira kita itu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana gitu Bapak Ibu yang sudah kita lakukan selama ini? 1 sampai 4. 1 sampai 4. Yang pertama sering dilakukan kita 1 ya. Saya juga merasa seperti itu. Selalu langsung anak dihukum. Yang salah langsung dipanggil, tidak ditanya dulu kenapa kok seperti ini, itu tidak. Nah, ini tipe penghukum. Jadi kita itu sadar ya ternyata dengan kesalahan kita termasuk ke dalam menghukum. Kalau ada anak salah langsung, hei sini kamu, seperti itu. Kemudian sambil juga melotot, menunjuk-nunjuk. Ada juga yang sampai berhenti kalau sudah keterlaluan ya. Nah ini dalam posisi penghukum ini biasanya melakukan hukuman berupa fisik. Seperti tadi dicontohkan anak disuruh untuk lari lapangan. Nah di sini akhirnya anak-anak itu ketika dihukum, kalau mereka itu kadang ada anak yang pemikir, ada anak yang cuek. Kalau anak yang pemikir pasti jadi pikiran dan bisa muncul dendam tadi. Karena merasa saya salahnya itu karena ini, saya mau menjelaskan kok tidak diberi kesempatan, tapi langsung kok dihukum seperti ini. Wes aku pegel kalau Pak ini sama Bu ini misalkan. Karena banyak cerita juga seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Santi, ada siswa yang sampai dendamnya itu sampai gurunya sudah pindah Bu, tetap pegel ya bahasa Jawanya, tetap tidak suka dengan guru tersebut karena merasa sakit hati pernah dihukum yang menurutnya mungkin berat. Di sini agar kita tidak menjadi penghukum, kita harus melakukan pendekatan. Jadi harus bertanya-tanya dulu kepada murid. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Dan di sini membuat rasa bersalah itu tidak membentak, ngomongnya halus. Saya juga biasanya seperti itu, menyadarinya. Sampean itu loh, nggak kasihan tuh sama orang tuanya. Biasanya iya apa tidak ya? Mungkin saya sendiri atau panjenengan juga. Ya, karena kadang kan kalau tidak diingatkan anak misalkan bukunya disobek-sobek. Nah, bukunya disobek-sobek itu saya juga mengakui. Kadang saya juga membuat rasa bersalah anak ini dengan saya sampai tahu buku itu kan beli. Nah, beli itu kan juga pakai uang orang tua. Sampai tidak kasihan kalau orang tuanya capek-capek bekerja terus untuk beli buku dan bukunya sampai sobeki buat pesawatan, terus nanti lama-lama dibuang. Itu tidak kasihan sama orang tuanya. Saya kadang juga seperti itu. Ternyata itu juga tidak baik. Jika anak yang pemikir masuk ke dalam hatinya terus malah memikir, nanti juga rendah diri dan merasa bersalah yang
berlarut-larut. Itu juga tidak baik. Guru yang membuat rasa bersalah. Ini tidak memarahi tapi menasihati dengan pelan-pelan, tapi yaitu dalam gitu. Dalam. Nah, ini yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini kita sebagai guru tidak menyakiti murid dan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Kita mengajak bicara murid dengan pelan-pelan, dengan senyum, dengan ramah, agar murid tidak takut. Ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, ya mereka tidak dendam, mereka akan senang dengan kita, akan dekat dengan kita sebagai gurunya. Sedangkan sisi negatifnya, mereka itu akan jaga nih, apa ya bahasa Indonesia nih, jaga nih, mengandalkan ya, mengandalkan kita. Maksudnya misalkan suatu hari nanti si anak tersebut melakukan kesalahan lagi, maka mengandalkan kita. Wah, ada Bu Leli, nanti pasti saya akan dibantu. Seperti itu, karena pernah kita membantu dan seperti teman merangkulnya. Itu sisi negatifnya, mereka menjadi mengandalkan kita dan semakin manja. Itu sisi negatif dari sebagai teman. Sisi positifnya itu kita bisa merangkul anak, bisa akrab. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, di sini pemantau ini seperti pengawas. Nada suaranya datar, tegas, dan bahasa tubuh yang formal. Nah, di sini pemantau itu mengingatkan tentang peraturan-peraturan, keyakinan kelas apa, keyakinan sekolah apa yang sudah ada, dan kamu sudah melanggar apa, nanti konsekuensinya apa. Posisi pemantau menanyai seperti itu, tidak marah-marah, tidak berkaca pinggang seperti ini dan menunjuk-nunjuk, tidak. Itu pemantau. Jadi fungsinya, posisinya memantau atau mengingatkan. Selanjutnya posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan dari kita. Kita untuk kedepannya harapannya bisa menjadi manajer, menduduki posisi manajer. Nah, di sini kita dengan ada suara tulus, bahasanya juga tidak kaku dan mendekat ke murid. Di sini kita melakukan pendekatan dengan murid. Kita menanyai dulu, misalkan muridnya bersalah, kenapa kok seperti itu. Sebenarnya saya mengajak ke sini tidak untuk menyalahkan kalian. Jelaskan, tolong dijelaskan kenapa kok melakukan kesalahan, kemudian bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi ini. Kemudian mulai kapan kita memperbaiki kesalahan tersebut? Itu pertanyaan-pertanyaan dari seorang manajer. Bertanya dengan diajak berbicara empat mata. Jadi tidak langsung ditanyai di dalam kelas di depan anak banyak, tidak. Tapi kita tanya satu per satu. Semoga nanti kita bisa berubah menjadi posisi manajer ya Bapak Ibu. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan jika posisi guru itu sebagai guru penghukum. Nah, itu tindakannya akan memarahi, mengkritik, menyakiti, dan melakukan tindak kekerasan. Nah, perkataannya, kalau kamu seperti ini, bapak atau ibu akan. Nah, itu kata-kata penghukum. Akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, dan mereka akan melanggar berulang kali sebagai bentuk perlawanan, dan juga bisa juga dendam. Jika guru sebagai rasa bersalah, perkataannya, bapak atau ibu kecewa sama kamu nak, kalau orang tuamu tahu nanti bagaimana? Seharusnya kamu tahu kalau kamu itu harus seperti ini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, itu nanti murid merasa bodoh atau nakal efeknya.
dimarahi Bu Kepala Sekolah, misalkan seperti itu. Ayolah nak, ikut ibu, ikut apa yang ibu ajarkan, biar kita nanti lulus dengan nilai yang baik. Nah, itu posisi sebagai teman. Itu tadi akibatnya merasa guru teman yang bisa memaklumi kesalahannya dan kembali melakukan kesalahan, dan perilakunya menjadi lemah dan tergantung pada gurunya, mengandalkan guru yang sebagai teman tadi. Kemudian guru sebagai pengawas. Nah, ini pengawas itu kan tindakannya memantau dan mencatat. Jadi gurunya ya tinggal mengingatkan, kamu sudah tahu kan aturannya seperti apa? Tanya seperti itu, nanti muridnya akan menjawab. Dan murid juga mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Untuk pola perilaku, orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Nanti kalau dia berperilaku baik, ada mendapatkan reward misalkan, atau dia berperilaku kurang baik, mendapatkan konsekuensi. Selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, ini yang tadi, untuk sebenarnya apa harapanmu? Gurunya bertanya seperti itu, bertanya dan membuat kesepakatan. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Anak berpikir seperti itu. Kemudian akan muncul disiplin dari dalam diri, dari apa yang kita tanyakan tadi. Ayo coba, kalau misalkan besok cara memperbaiki masalahnya bagaimana? Nanti kan anak berpikir, oh saya akan begini bu. Itu kan bisa muncul dari dalam diri anak, dari motivasi intrinsik. Nah, ini posisi kontrol, ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, hampir sama dengan yang tadi. Kata-kata guru yang sebagai penghukum itu seperti apa, kemudian pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu seperti apa, beserta hasilnya nanti akan saya share di grup, bisa dipelajari, dan dampaknya pada murid juga seperti apa. Coba kita isi ini bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Kecewa sekali. Apa? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Menghukum. Ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak nak. Apa? Ayo Bapak. Membuat rasa bersalah. Oh ya, membuat rasa bersalah. Ayolah nak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Pemantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi mungkin nanti kita bisa memperbaiki diri ya Bapak Ibu. Ya, sudah dari bahasa saya gini-gini ya Bu ya. Jadi selanjutnya kita tentang segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, kelihatannya sudah agak capek nih. Sedikit dulu nih.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Setelah menikmati film segitiga restitusi dan contoh penerapan segitiga restitusi, dapat kita tarik prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Segitiga restitusi itu adalah suatu langkah Bapak Ibu, langkah untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan dengan anak. Nah, ini langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang mana di sini teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tadi kan ketika ada anak yang bersalah, ditanyai terlebih dahulu, bapak gurunya kan bilang kalau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Jadi kita menstabilkan dulu dia agar dia tidak langsung merasa bersalah. Kita berbicara padanya kalau kesalahan itu wajar. Kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Nah, untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dari tindakan yang salah tersebut, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Alasan melakukan kesalahan itu kan pasti ada. Seperti tadi, yang terlambat sekolah karena alarmnya tidak dinyalakan, itu kan alasan. Nah, kemudian yang langkah ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu jadi kan kalian tadi sudah melakukan kesalahan ya. Terus kira-kira apa keyakinan yang sudah anak-anak langgar? Nah, itu menanyakan keyakinan. Jadi mereka berpikir, oh iya Bu, saya melanggar disiplin. Nanti dia akan berpikir, oh kalau sudah tahu melanggar disiplin, bagaimana cara kamu mengatasinya biar nanti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu nanti yang dikatakan untuk teori kontrol segitiga restitusi ini. Nah ini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk menstabilkan identitas itu ada kata-kata kuncinya. Seperti tadi yang dikatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada lagi, kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Itu tadi anak yang sama temannya marah-marah tadi kan, gurunya juga bilang kalau kamu bisa melakukan yang lebih parah dari ini. Kita juga membandingkan hal itu. Membandingkan untuk apa tujuannya? Untuk memberikan motivasi anak itu, kalau masih baik, kamu itu masih melakukan ini, tidak separah ini, ada yang lebih parah. Itu untuk menstabilkan identitas. Dan untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan tentang alasan kenapa kok melakukan itu, kenapa kok kamu terlambat. Kemarin saya dengan Bu Santi juga mempraktikkan segitiga restitusi ini kepada siswa yang melanggar disiplin di hari Senin. Jadi ada 4 siswa, yang 2 sama saya, yang 2 sama Bu Santi. Kami pilih untuk diajak membuat skenario segitiga restitusi ini. Jadi bertanya jawab sesuai dengan alur segitiga restitusi ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini kita tanya keyakinan apa yang sudah disepakati. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Santi tentang keyakinan sekolah. Jadi sebelum
sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, ada baiknya untuk kita membuat keyakinan sekolah terlebih dahulu. Sama halnya dengan aturan-aturan tata tertib, itu maksudnya keyakinan sekolah itu cuma katanya, judulnya diganti dan redaksinya, kata-katanya juga diperhalus. Di sini menanyakan keyakinan, dan setelah menanyakan keyakinan yang dilanggar, kemudian anak juga diajak untuk mencari solusinya. Bagaimana kira-kira agar kamu tidak melanggar ini lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, caranya bagaimana? Jadi kita tidak yang langsung menunjuk kamu besok harus seperti ini, tidak. Tapi anak-anak yang berpikir caranya bagaimana untuk menyelesaikannya. Ini tentang kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah, kalimatnya biasa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kamu dipanggil ke sini itu saya tidak ingin mencari siapa yang salah, dan saya tidak ingin menghukum kamu. Itu juga bisa dikatakan agar anak itu kita panggil tidak takut. Biasanya kan dipanggil guru ke kantor, takut dulu. Nah, nanti ada kata-kata ini untuk menstabilkan identitas anak-anak agar tidak takut dulu. Nah, setelah dia distabilkan dengan kata-kata pendekatan seperti ini, nanti kita lanjut ke menanyakan ke validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan-alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Ini pertanyaannya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti anak tadi misalnya kamu bisa mengumpulnya, bisa bertengkar kan, tapi tidak, saya cuma marah. Jadi kamu punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dari sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang baik. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan tadi sudah saya jelaskan juga ya. Kata-katanya yang bisa dipakai, apa yang kita percayai sebagai kelas, sebagai sekolah kita ini, atau maksudnya bagaimana keyakinan kelas kita, sekolah yang bagaimana yang kita harapkan dari sekolah kita ini. Nah, nanti anak menjawabnya. Nanti kamu akan jadi orang yang seperti apa depannya. Untuk menanyakan keyakinan. Ini contoh kasus, ini sama seperti yang tadi seperti sudah saya ceritakan tentang yang Bapak Ibu dua siswa sedang bermain di kantin tadi Bapak Ibu. Jadi dua siswa bermain lempar-lemparan, kemudian Bapak Ibu gurunya lewat, kemudian terlempar kepalanya, dan anak tersebut tidak langsung itu dihukum tapi ditanyai terlebih dahulu. Jadi ini flashback dari yang tadi, itu langkah-langkahnya untuk menjalankan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi perubahan pada diri kita, agar sekolah kita juga semakin menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin. Saya juga merasa saya di sini tidak berarti menggurui panjenengan, ya mohon maaf. Cuma saya ingin sharing, berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan, yang sudah kami dapatkan dari program Guru Penggerak ini. Dan jangan bosan-bosan nanti kalau masih ada lagi